Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh membuka mata, boleh bangun, menikmati hari yang indah ini yang Tuhan jadikan bagi kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh lagi dalam aktivitas kami rindu Tuhan berkat firman-Mu memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Matius 12 ayat 33 sampai 37 yang akan kita renungkan dengan satu tema, dihakimi berdasarkan buah-buah hidupnya. Demikian firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara yang terkasih, berbicara penghakiman, maka tidak ada manusia yang dapat menghindar atau luput dari penghakiman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17-18 dikatakan bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, orang percaya. Berbicara buah, hanya pohon yang menghasilkan buah, bukan hanya sekedar buah, tapi harus buah yang baik, yang akan tetap dipertahankan. Jika tidak, maka pohon itu akan dipotong atau hanya diberikan waktu atau kesempatan yang harus digunakan untuk bisa menghasilkan. Jika tidak, maka akan dipotong juga. Dalam ayat 24 ada perkataan yang tidak baik yang diucapkan oleh orang Farisi tentang ketika melakukan pekerjaan yang baik, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Padahal mereka mengatakan itu bukan karena Yesus benar demikian, tetapi karena mereka memiliki hati yang tidak baik atau jahat. Mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa setan, padahal mereka sendiri yang adalah keturunan ular beludak di dalam ayat 22-33. Jadi kata-kata yang tidak baik dan yang tidak pantas dilontarkan keluar dari mulut mereka oleh karena mereka memiliki hati yang tidak beres. Jadi kata-kata orang Farisi merupakan buah dari pohon yang ada dalam hidup orang Farisi. Kenapa demikian? Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut orang itu, itulah isi hati orang itu. Karena buahnya lah atau perkataan kita mengetahui mereka pohon seperti apa. Saudara yang terkasih, sebatang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan sebatang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga dengan manusia. Pohon apa yang ada dalam hati orang itu, maka buah dari pohon itulah yang akan dikeluarkan orang itu. Buah apa yang dihasilkan oleh suatu pohon ditentukan oleh sifat pohonnya. Jadi hati manusia merupakan suatu hal yang sangat sentral dan menentukan kehidupan seseorang. Hati manusia seperti air dan gudang bagi kehidupan orang lain. Orang Farisi tidak dapat mengucapkan hal-hal yang baik
sebab mereka sendiri jahat dan dapat diperbandingkan dengan ular beludak atau ular berbisa. Ucapan-ucapan yang jahat tentulah hasil dari sifat tabiat yang jahat. Orang yang semacam ini cenderung merasa diri saleh, tetapi pada diri mereka sering kali kelihatan sifat-sifat yang bertentangan dengan kesalehan yang benar. Mereka sering kali sangat puas dengan pendapatnya sendiri, sombong, dan kurang mengasihi orang. Melalui ayat ini, Yesus mengajarkan kita bahwa perkataan yang kita ungkapkan adalah hal yang sangat penting. Kata-kata kita berasal dari isi hati kita dan merupakan cerminan isi hati kita. Walau manusia berusaha untuk menyembunyikan isi hatinya, namun melalui percakapan-percakapan kita, mau tidak mau, tabiat kita menjadi nyata. Pada pemandangan Yesus, perkataan-perkataan kita adalah penting. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pada hari penghakiman, kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia yang tidak berguna, tidak berarti, dan lebih baik tidak diucapkan, seperti kata-kata buruk, kecaman tanpa kasih, makian, kutuk, dan kata-kata yang lain. Di dalam ayat 37, kita akan dibenarkan atau dihukum menurut ucapan-ucapan kita. Ini tidak bertentangan dengan pembenaran karena iman. Dalam Roma 3, sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Jadi kata sia-sia orang Farisi tentang Yesus telah menunjukkan sifat mereka yang sesungguhnya. Pada hari penghakiman terakhir akan dijadikan bukti, dan berdasarkan itu mereka akan dibenarkan atau dihukum. Oleh sebab itu, mulai hari ini, marilah kita sama-sama belajar untuk lebih bijaksana dalam bertutur kata. Gunakanlah tutur kata yang sopan membangun iman, serta menghibur orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Pastikan setiap kata yang kita ucapkan tidak sia-sia, sebab perkataan kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita dan seperti apa kualitas hidup kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pagi hari ini untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, menjaga lidah kami, menjaga perkataan kami, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.